Oke, Om Swastiastu. Baik, selamat pagi teman-teman. Jadi, perkenalkan nama saya Nilo Ayu Munika Sari. Dan pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi inflasi atau sering kita kenal dengan perubahan harga. Nah, di sini saya sudah menyiapkan mind mapping mengenai akuntansi inflasi dan juga atau sering kita kenal dengan perubahan harga, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, adapun sebahasan yang saya akan bahas di sini yaitu yang pertama yaitu mengenai pengertian inflasi. Dan yang kedua yaitu pembagian inflasi berdasarkan sifatnya. Dan yang ketiga yaitu metode pengukuran inflasi. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi inflasi. Dan yang selanjutnya yaitu metode pengukuran aktiva dan juga kewajiban. Dan yang selanjutnya yaitu dasar penilaian metode akuntansi dalam penilaian aktiva dan penentuan laba. Dan yang selanjutnya yaitu monetary non dan monetary items. Baik, langsung saja teman-teman kita ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian inflasi atau sering kita kenal dengan perubahan harga. Nah, di sini pengertian inflasi kita dilihat dari sudut pandang dua para ahli. Yaitu yang pertama yaitu menurut Nopilin tahun 1987. Jadi inflasi adalah proses kenaikan harga umum barang-barang secara terus-menerus selama periode tertentu. Dan yang kedua yaitu menurut Samuelson tahun 1998. Jadi menurut Samuelson di sini inflasi dinyatakan sebagai kenaikan harga barang secara umum. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai inflasi berdasarkan sifatnya. Nah, inflasi berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi tiga, teman-teman. Nah, jadi yang pertama yaitu creeping inflation atau merayap. Nah, dalam hal ini yaitu laju inflasi yang rendah atau kurang dari 10% per tahun, kenaikan harga yang berjalan lambat dengan persentase kecil sehingga dalam jangka waktu yang relatif lama. Dan yang kedua yaitu galloping inflation atau inflasi menengah. Nah, inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan kadang-kadang berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi yang artinya harga-harga minggu atau bulan ini lebih tinggi dari minggu atau bulan kemarin. Dan yang selanjutnya yaitu hyperinflation atau inflasi tinggi. Nah, inflasi ini adalah inflasi yang paling parah terjadi dengan ditandai dengan kenaikan 5-6 kali dan nilai uang yang merosot tajam. Baik, yang selanjutnya yaitu metode pengukuran inflasi. Nah, metode pengukuran inflasi dapat dibagi menjadi tiga, teman-teman. Jadi yang pertama yaitu Consumer Price Index atau CPI. Nah, indeks yang digunakan untuk mengukur biaya atau pengeluaran rumah tangga dalam membeli sejumlah barang bagi kebutuhan hidup. Dan yang kedua yaitu Producer Price Index atau PPI. Nah, indeks ini yaitu indeks yang lebih menitik beratkan pada perdagangan besar seperti harga bahan mentah, bahan baku atau barang setengah jadi. Nah, indeks PPI ini sering sejalan dengan indeks CPI. Dan yang ketiga yaitu GNP deflator. Nah, GNP deflator ini merupakan jenis indeks yang berbeda dengan indeks CPI dan juga PPI, di mana indeks ini mencakup jumlah barang dan jasa termasuk dalam hitungan GNP. Nah, sehingga jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan kedua indeks yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman, yaitu indeks CPI dan juga PPI. Oke, jadi pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi inflasi, teman-teman. Nah, adapun menurut Samuelson dan Nordhaus tahun 1998, adapun faktor yang mempengaruhi inflasi yaitu yang pertama yaitu demand full inflation. Nah, demand full inflation ini timbul apabila permintaan agregat yang meningkat lebih cepat dibandingkan dengan potensi produktif perekonomian, menarik harga ke atas untuk menyeimbangkan penawaran dan juga permintaan agregat. Dan yang kedua yaitu cost push inflation. Nah, yaitu dalam hal ini inflasi yang diakibatkan oleh peningkatan biaya selama periode pengangguran tinggi dan juga penggunaan sumber daya yang kurang efektif. Dan yang selanjutnya yaitu domestic inflation.
Nah, domestic inflation ini yaitu tingkat inflasi yang terjadi karena disebabkan oleh kenaikan harga barang secara umum di dalam negeri. Dan faktor yang terakhir yaitu imported inflation. Nah, imported inflation ini yaitu tingkat inflasi yang terjadi karena disebabkan oleh kenaikan harga-harga barang. Oke teman-teman, jadi yang selanjutnya kita akan membahas mengenai metode pengukuran aktiva dan juga kewajiban. Nah, metode pengukuran aktiva dan kewajiban ini terdiri dari dua subbahasan. Yang pertama yaitu the entry value system. Nah, the entry value system ini terdiri dari yang pertama historical cost, dan yang kedua yaitu general price level, dan yang ketiga yaitu replacement cost, dan yang terakhir yaitu reproduction cost. Nah, yang kedua yaitu the exit value system. Nah, the exit value system ini terdiri dari tiga bagian teman-teman. Yang pertama yaitu net realizable value, yang kedua yaitu selling price, dan juga yang terakhir yaitu expected value. Oke teman-teman, jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar penilaian model akuntansi dalam penilaian aktiva dan juga penentuan laba. Nah, adapun dasar penilaian model akuntansi dalam penilaian aktiva dan juga penentuan laba yaitu yang pertama timing error atau kesalahan yang timbul akibat masalah waktu. Nah, timing error ini timbul akibat perubahan nilai yang terjadi dalam suatu periode tertentu, tapi dicatat, diperhitungkan, dan juga dilaporkan pada periode yang lain. Nah, yang sebaiknya adalah bahwa setiap kejadian dalam periode itu dicatat dan dilaporkan langsung sesuai pada periode tertentu. Nah, yang kedua yaitu measuring unit error atau kesalahan akibat alat ukur. Nah, kesalahan alat ukur ini terjadi apabila laporan keuangan tidak disajikan dengan menggunakan dan mempertimbangkan tenaga beli dari mata uang tersebut. Nah, idealnya adalah tenaga beli uang harus ikut menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun laporan keuangan. Dan yang selanjutnya yaitu interpretability atau kesulitan dalam penafsiran. Nah, dalam menafsirkan laporan keuangan, kita haruslah memahami masalah pengertian dan juga penggunaannya. Dan penilaian terakhir yaitu relevansi. Nah, dalam hal ini, informasi akuntansi harus relevan. Artinya harus bermanfaat bagi pemakainya, khususnya digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Namun, model akuntansi yang ada masih memiliki makna yang masih kabur teman-teman, seperti masalah NOD dan juga COG, sehingga sulit bagi pembaca menjadikan informasi akuntansi itu relevan tanpa menguasai ilmu akuntansi yang lebih mendalam. Oke teman-teman, jadi sekian yang dapat saya jelaskan pada video kali ini, yaitu mengenai akuntansi inflasi atau perubahan harga. Nah, apabila saya ada salah kata dalam penyampaian pemateri tadi, saya mohon maaf, dan semoga video ini bermanfaat buat kita semua.